Dengan perkembangan IT yang pesat, bagaimana kita menanggapinya untuk pekerjaan kita? Pilihan jawabannya A. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. B. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. C. Belajar teknologi informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. D. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. E. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jadi, di antara pilihan jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Belajar teknologi informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. Jadi, kata kuncinya adalah memperbaiki kinerja. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal, di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda: A. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. C. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. D. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. E. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi, di sini jawaban yang paling tepat adalah menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online, yaitu D. Kenapa kata kuncinya adalah menerima dan menanggapi keluhan? Karena pada option yang lain itu tidak ada tanggapan yang diberikan, hanya menerima, menyelesaikan, mendengarkan tanpa ada tanggapan. Masalah paling vital dalam organisasi dan sering menjadi tantangan manajer: A. Masalah teknologi yang selalu berubah. B. Masalah manusia dan perilakunya. C. Masalah sistem dan prosedur kerja. D. Masalah konsep dan perencanaan. E. Masalah manusia dan keinginannya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Masalah manusia dan perilakunya. Karena dalam suatu organisasi itu biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga sifat dan karakternya ataupun perilakunya sudah tentu akan berbeda. Kelompok Anda sedang mengerjakan tugas dan mengalami hambatan untuk menyelesaikannya. Sebagai ketua kelompok, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. B. Memberi arahan kelompok untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. C. Memberi alternatif penyelesaian masalah kepada kelompok. D. Membantu kelompok dengan mencari penyelesaian masalah. E. Menunggu arahan kelompok dalam mencari penyelesaian masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengajak kelompok berdiskusi untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah. Kata kunci dari jawaban ini adalah berdiskusi. Jadi dengan berdiskusi nantinya akan muncul ide-ide yang berbeda ataupun yang bervariasi dari anggota kelompok yang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah. Pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Pentingnya pendapat atasan. B. Yang memiliki latar belakang yang berbeda. C. Yang mudah bergaul dengan siapa saja. D. Yang sevisi saja. E. Yang mau bergabung. Jawaban yang paling tepat adalah B, karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan latar belakang anggota yang berbeda, diharapkan akan memperkaya perspektif ataupun sudut pandang dalam pengambilan keputusan.
Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. B. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. C. Merasa bangga dan bahagia dan menyuruh keluarga mengadakan syukuran. D. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. E. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. Jawaban yang paling tepat adalah berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. Jadi ini adalah sikap yang paling baik ketika kita mendapatkan promosi jabatan. Tuntutan tugas Anda adalah mencapai target produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Akibat kelelahan fisik, Anda melakukan kesalahan sehingga produk tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengakui kesalahan dan menginformasikan kepada rekan sekerja. B. Mengakui kesalahan tetapi tidak mau bertanggung jawab sendiri karena kerja tim. C. Tetap menghitung produk cacat dalam pencapaian produk hari itu. D. Mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. E. Menginformasikan ada beberapa produk cacat pada rekan kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi dari hal tersebut. Ini merupakan bagian dari rasa tanggung jawab. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah: A. Seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. B. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. C. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. D. Pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E. Perlu penjelasan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengevaluasi kembali rencana pembelanjaan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Jadi ketika kita bekerja di suatu instansi, kita harus menjaga kerahasiaan di instansi tersebut. Selain itu, masalah keuangan ini sudah ada bagiannya sendiri, jadi kita tidak perlu ikut campur dalam masalah tersebut. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun, Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda adalah: A. Melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. B. Menerima tawaran itu, toh tidak ada orang yang tahu. C. Menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. D. Mempertimbangkan tawaran itu. E. Memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Jawaban yang paling tepat adalah menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Itu adalah cara yang terbaik. Saat presentasi kelompok, anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya: A. Menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. B. Lapor ke dosen dan minta arahan. C. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. D. Menyemangati anggota tim yang lain. E. Marah. Jawaban yang paling tepat adalah C. Dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Jadi kata kuncinya adalah musyawarah karena ini melibatkan
anggota dari suatu kelompok. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang akan Anda pilih? A. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. B. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. C. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. D. Ikut atasan dinas di luar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. E. Ikut atasan dinas keluar kota. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu ikut atasan dinas keluar kota. Karena apa? Karena kita harus mementingkan kepentingan dinas di atas kepentingan keluarga.